Mungkin mulut kita tidak lagi berucap menyampaikan hal-hal aib tentang saudara-saudara kita, tapi ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa tangan ini, jari jemari kita lah yang saat ini yang sering aktif untuk menghibah, untuk membuat berita bohong, membuat berita bohong. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini Allah izinkan kepada kita untuk hidup. Dengan kehidupan itu pula mampu kita untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga ibadah kita ini tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya senantiasa tercurah kita sampaikan kepadanya, agar kelak di yaumil mahsyar kita dikenal oleh baginda dan dapat disyafaatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selaku khatib melalui mimbar Jumat yang mulia ini, kami tidak bosan, tidak pula lupa untuk mengajak, untuk berwasiat terkhusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita hadirin yang berbahagia, agar mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya iman seorang manusia itu, kata baginda Rasulullah, bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Maka ketika bertambah, mari terus kita kuatkan ibadah kita kepada Allah, dan berkurangnya iman itu dengan sebab dilakukan kemaksiatan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah Jumat kita pada pertemuan hari ini, pada Jumat yang mulia ini, yaitu bahaya ghibah atau menggunjing. Saudara-saudara, apa yang kita kenal atau apakah yang disebut dengan ghibah itu? Kita sering mendengar ghibah, kita sering mendengar bahasa gunjingan.
Lalu bagaimanakah definisi daripada ghibah itu? Maka ghibah berasal dari bahasa Arab, yaitu ghaib. Apa makna ghaib dalam bahasa kita, saudara? Ghaib artinya tidak hadir atau tidak ada bersama kita, tidak ikut bersama kita. Maka itulah yang disebut dengan ghaib. Tetapi kalau ia hadir bersama kita, itu disebut dengan hadir atau ada bersama kita. Lalu bagaimana dengan ghibah? Dari asal kata ghaib tadi, ghibah yaitu seseorang yang telah menceritakan aib, keburukan saudaranya, keburukan orang lain, yang ketika orang diceritakannya itu tidak ada hadir bersamanya. Maka inilah definisi daripada ghibah ataupun menggunjing tadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengamati daripada hadis-hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah menanyakan kepada sahabat, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan ghibah, dengan menggunjing? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah, bahwa ghibah itu adalah ketika engkau menyampaikan aib ataupun kekurangan, baik dari segi fisik saudaramu, ataupun dari segi hal ibadah saudaramu, ataupun dari segi kemasyarakatan saudaramu, di hadapan orang, baik itu perorangan atau individu ataupun orang ramai, perkelompok misalnya, baik yang disampaikan itu adalah benar adanya atau dilakukan oleh yang orang kita ghibah tadi, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Andai saja ucapan kita yang kita sampaikan kepada saudara kita, kepada orang yang mau kita ceritakan, dan ucapan yang kita sampaikan itu tidak benar adanya atau bohong sama sekali, maka ini kata Rasulullah disebut dengan fitnah. Sementara bagaimana ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fitnah, kita katakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bagaimana tidak, kalau seandainya seseorang itu membunuh, mungkin bisa mati langsung di tempat. Tapi kalau seandainya fitnah yang dilakukan, matinya perlahan-lahan, bukan nyawanya langsung melayang, melainkan daripada mulai dari jabatan, mulai dari karir misalnya, mulai dari kehidupan bersosial di masyarakatnya, sampai berujung kepada kematian. Inilah yang efek daripada kekejaman fitnah tersebut. Lalu kalau kita lihat pula apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecaman kepada orang yang suka meribah, kecaman kepada orang yang suka menggunjing, orang yang suka menceritakan aib orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suka berprasangka buruk kepada saudara-saudara, dan janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan saudara, karena itu adalah salah satu perbuatan dosa. Maka barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya dan menggunjing saudaranya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, samalah seseorang itu disuguhkan, atau maukah kamu memakan bangkai daging saudaramu sendiri? Kata Allah, niscaya kamu tidak akan mau disebabkan kamu jijik terhadapnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, kita amati dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa dapat kita renungkan, dapat kita bayangkan ketika kita meribah, ketika kita menggunjing saudara-saudara kita, maka sama halnya kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Jangankan bangkai saudara kita, jangankan bangkai manusia, mungkin bangkai hewan saja yang sudah mati kita tidak sanggup untuk memakannya karena disebabkan jijik. Apatah lagi ketika kita memakan bangkai daging saudara-saudara kita. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu bagaimana cara kita menghindari agar supaya tidak terjadi ghibah, agar supaya tidak terjadi pergunjingan? Maka Rasulullah pernah berpesan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kamu berbicara yang baik-baik. Andai pembicaraan itu tidak dapat baik, kata Rasulullah, auliyasmut, lebih baik kamu diam. Andai kita tidak mengetahui berita yang terjadi, apa yang telah terjadi kepada saudara kita, maka jangan kita pernah menyampaikan sesekali berita-berita yang tidak kita ketahui. Sebab andai itu kita sampaikan, lalu kita sebarluaskan, maka itu bisa jadi akan menjadi fitnah. Seandainya itu benar, itu bisa menjadi ghibah. Daripada itu terjadi, kata Rasulullah, lebih baik kita diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, terakhir kami sampaikan bahwa dunia kita hari ini, di dunia yang maju saat sekarang ini, mungkin mulut kita sudah jarang berucap, mungkin lisan kita ini sudah jarang untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Karena mungkin tersita oleh kemajuan teknologi canggih hari ini. Mungkin mulut kita tidak lagi berucap menyampaikan hal-hal aib tentang saudara-saudara kita. Tapi ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa tangan ini, jari jemari kita lah yang saat ini yang sering aktif untuk menghibah, untuk membuat-buat berita bohong atau yang kita kenal dengan hoax hari ini. Dan ketika ini kita sampaikan kepada per individu, maka dosa kita tidak hanya kepada seseorang tersebut. Dosa kita pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa kita kepada orang yang kita gunjingkan tadi, yang ketiga dosa kita kepada orang yang kita sampaikan tadi. Maka dosa-dosa itulah yang akan kita tanggung. Itu kalau satu orang, andai berita itu kita sampaikan ke dalam grup-grup kita hari ini, berapa banyak grup-grup kita yang menerima dan membaca berita-berita kebohongan tersebut, maka segitu pula lah banyaknya dosa dari gunjingan itu yang telah kita dapatkan. Terakhir ketika ia sempat bertobat dari gunjingan atau ghibahnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Tapi ketika ia masuk ke dalam syurga itu, paling terakhir sekali, andai saja ia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ghibahnya, dari dosa-dosa menggunjingnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertama sekali memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu semoga kita semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lisan kita ataupun ketika berucap atau ketika duduk-duduk kita, dipelihara oleh Allah dari mencela saudara-saudara kita dan terlepas kita dari dosa ghibah dan dosa fitnah tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.